يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Para pecinta ilmu dan pemerhati akun channel Ma'had Ali Zawiyah Jakarta, pada hari yang penuh keberkahan ini, izinkan saya berbagi kisah teladan yang disaksikan dari salah seorang sahabat Rasulullah bernama Asim bin Thabit. Asim bin Thabit adalah sahabat Rasulullah yang merupakan kerabat daripada Umar bin Khattab. Rasulullah SAW dalam salah satu kisahnya yang diabadikan dalam Sahihul Bukhari, man qatal falyuqatil kama yuqatil Asim. Barang siapa yang berperang, maka berperanglah layaknya seperti teknik peperangan yang dilakukan oleh Asim. Sebuah ungkapan pujian, mathal yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Asim lantaran kepintaran teknik dalam berperang serta keikhlasan membantu Rasulullah dalam menjalankan dakwahnya. Sahih Bukhari diceritakan dalam salah satu riwayat, Rasulullah mengirim sekelompok orang yang terdiri dari 10 dikirim oleh Rasulullah kepada sebuah tempat hanya untuk mengajarkan agama Islam, tauhid dan akhlak. Itu pun Rasulullah kirim lantaran ada sebuah permintaan dari sebuah tempat yang disebut Had'ah antara Asfan dengan kota Makkah Al-Mukarramah. Kebaikan hati Rasulullah pun akhirnya Rasulullah mengirim sekitar 10 orang, termasuk salah satunya adalah Asim bin Thabit selaku ketua rombongan. Bergegaslah 10 itu, dikomandoi oleh Asim bin Thabit. Namun ketika sampai ke sebuah kota yang disebut Had'ah, perbatasan antara Asfan dengan kota Makkah, kedatangan sahabat-sahabat Rasulullah itu tercium oleh Quraisy Makkah. Kaum Quraisy yang sejak dari awal kali Rasulullah diutus menjadi Rasul sangat memusuhi Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Mendengar pasukan Rasulullah, kelompoknya sahabat Asim bin Thabit, para kaum Quraisy pun akhirnya mengutus kurang lebih sekitar 100 para pemanah ulung hanya untuk mengepung dan membunuh dari utusan-utusan Rasulullah yang berniat untuk mengajarkan tentang ajaran agama Islam, ayat Al-Quran dan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Ketika Quraisy mengutus kurang lebih 100 para pemanah ulung, Asim bin Thabit bersama dengan kelompoknya akhirnya naik dalam sebuah bukit menghindari dari kepungan tersebut. Namun ketika Asim bin Thabit bersama teman-temannya berada di atas bukit, sebuah tawaran diungkapkan kepada Asim. Jika engkau wahai Asim turun
dari tempat persembunyianmu di atas, kami akan memberikan perlindungan. Namun lihatlah kepada sebuah ketegasan Asim. Orang yang tenang dengan iman kepada Allah. Orang yang benar-benar berjihad di jalan Allah. Orang yang benar-benar ikhlas mengajarkan ajaran agama Allah dan Rasulnya. Berkata, Inni qad ahadtullaha alla amussu musyrikan wala yamassani musyrikun. Aku telah berjanji kepada Allah, tak akan pernah tubuhku disentuh oleh orang musyrik, dan aku tidak akan melakukan deal dengan orang-orang yang musyrik. Bermusyaralah Asim bin Thabit bersama kelompoknya. Dikeluarkan sebuah keputusan, kita harus berhadapan langsung melawan 100 orang kaum Quraisy pemanah ulung. Terjadilah perhelatan sengit. 7 dari 10 semuanya dalam keadaan syahid, termasuk Asim bin Thabit. Bukan sangatlah senang orang Quraisy ketika Asim bin Thabit syahid. Karena kenapa? Karena ada salah seorang perempuan yang bernama Sulafah binti Sa'ad dari kaum Quraisy yang telah menaruh dendam kepada Asim bin Thabit. Lantaran Asim bin Thabit dalam perang Badar, hanya dia yang mampu memenggal kepala dari 2 kepala orang kaum Quraisy. Sulafah selaku ibunya pun berjanji, melihat anaknya tewas di tangan Asim bin Thabit, sahabat Rasulullah, berjanji, barang siapa yang berhasil memenggal atau membunuh Asim bin Thabit, kepalanya akan aku bayar dengan seharga 100 ekor unta. Begitu wafat, begitu syahid, jatuhlah Asim dibawa oleh para kaum Quraisy, diletakkan di bawah tanah. Mereka akhirnya berdil, kami akan berusaha menjadikan Asim bin Thabit sebagai sebuah tawaran yang sangat menggiurkan untuk mendapatkan 100 ekor unta. Namun hari terlalu sore, akhirnya datanglah Sulafah ingin mendapatkan kepala sahabat Rasulullah yang bernama Asim bin Thabit. Bergegaslah mereka. Di hari petang itu ternyata Allah menunjukkan kekuatannya. Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu 'alayhi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza kuntu ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyanna wa la in ista'adzani la u'idhanna. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang memusuhi orang-orang yang dekat dengan aku, orang-orang yang disebut sebagai wali, aku telah memberikan izin kepadanya untuk memeranginya. Barang siapa yang mendekat kepada aku dengan melakukan amal-amalan yang aku cintai, lebih daripada yang telah aku wajibkan, aku akan mencintainya. Dan siapa saja dari hambaku yang mendekat kepada aku dengan perbuatan-perbuatan sunnah, dengan amalan-amalan yang sunnah, aku akan menjadi telinganya untuk dia mendengar. Aku akan menjadi matanya kapan saja dia melihat. Aku akan menjadi tangannya kapan saja dia menyentuh. Dan aku akan menjadi kakinya kapan saja dia melangkah. Kapan saja dia meminta kepada aku akan kabulkan. Kapan saja dia meminta perlindungan kepada aku akan memberikan perlindungan. Asim bin Thabit mengamalkan hadis ini dalam peperangannya menghadapi 100 orang pemanah ulung Quraisy. Dia mengangkat tangan kepada Allah. Ya Allah, Allahumma inni ahmi dinak fahmi jasadi minal kuffar wal musyrikin. Ya Allah, aku dengan ikhlas menjaga agamamu.
Aku meminta kepada Engkau ya Allah untuk menjaga jasadku dari orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Ini doa ini yang kemudian didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya yang begitu sangat tulus, hatinya yang begitu sangat ikhlas untuk mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Di saat Sulafah binti Sa'ad, orang yang telah menghargai kepala Asim bin Thabit dengan 100 ekor unta datang bersama kaum Quraisy, melihat jasadnya Asim bin Thabit. Allah telah menurunkan salah satu tentaranya, Dhillatum minad dabr, sekelompok awan hitam yang berbentuk sekumpulan daripada lebah-lebah, yang kemudian lebah itu mengurumuni jasad Asim bin Thabit, terutama bagian kepala. Sulafah yang sedari awal telah mengumumkan, barang siapa yang membawa kepada aku kepala tengkorak Asim bin Thabit, aku akan berikan kepadanya hadiah 100 ekor unta, karena aku akan meminum khamar dengan menggunakan kepala tengkorak Asim. Dilihat oleh mereka, oleh Sulafah, Asim bin Thabit dikerumungi jutaan daripada lebah. Akhirnya niat mereka untuk memenggal kepala Asim pun dibatalkan. Kita lihat keesokan harinya, mudah-mudahan lebah itu telah hilang. Begitu Sulafah berharap. Ditunggu menjelang kedatangan esok hari. Malamnya itu Allah menurunkan tentaranya lagi dalam sebuah yang dikatakan sebagai as-suyu, banjir air. Allah turunkan tentaranya berupa hujan lebat yang membawa jasad Asim bin Thabit entah diletakkan kemana oleh air itu. Keesokan harinya, Sulafah binti Sa'ad bersama kaum Quraisy pun datang, tak menjumpai jasad sahabat Rasulullah Asim bin Thabit. Umar bin Khattab setelah mendengar kejadian tentang Asim bin Thabit pun akhirnya berkata, laqad hafizallahu 'abdahul mu'min. Sesungguhnya Allah telah menjaga jasad hambanya seorang mukmin yang bernama Asim bin Thabit. Cerita ini menjadikan sebuah spirit buat kita. Sesungguhnya keikhlasan seorang hamba, keimanan seorang hamba, keteguhan seorang hamba, siapapun dia, ketika dia mendekat kepada Allah, tak lain dan tak bukan, Allah akan mengabulkan setiap doa yang dia angkat, setiap harapan yang dia kemudian meminta kepada Allah. Semoga yang singkat ini ada padatnya. Usikum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.